Golkarpedian, bayangkan ini, sebuah proyek reklamasi megah membentang di atas kawasan yang seharusnya dilindungi, tetapi justru menjadi polemik nasional. Apakah ada yang salah di sini? Mari kita telusuri bersama. Sejak zaman Presiden Soeharto, reklamasi kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK sudah dianggap bermasalah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS kala itu menegaskan ini tidak boleh diteruskan. Tapi anehnya sekarang PIK 2 justru berdiri megah. Apa yang sebenarnya terjadi? Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dengan tegas menyatakan bahwa proyek ini sejak awal melanggar prinsip-prinsip tata ruang dan KLHS. Bahkan Komisi 4 DPR RI dulu sempat menolak keras proyek ini. Tapi kok bisa sekarang berjalan mulus? Dari 1.705 hektar yang dijadikan proyek strategis nasional atau PSN, 1.500 hektarnya adalah hutan lindung. Dan menurut Undang-Undang 41 tahun 1999, hutan lindung tidak boleh diganggu-gugat. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Disinilah letak persoalannya. Apakah pembangunan PIK 2 ini benar-benar untuk rakyat? Atau hanya untuk segelintir pihak? Kita ingin tahu pendapat Golkarpedian. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah pembangunan ini mendukung kepentingan masyarakat atau justru merugikan? Kita pernah melihat kasus serupa seperti di Pulau Rempang. Konflik agraria antara masyarakat dan negara meledak karena inkonsistensi kebijakan pemerintah. Kalau tata ruang sudah dilanggar dari awal, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan akibatnya bukan hanya lingkungan dan masyarakat yang dirugikan, tapi juga kepercayaan investor. Dan ini jadi tamparan serius buat kita semua. Firman Subagio dengan tegas meminta pemerintah mengevaluasi proyek PIK 2. Harus ada konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya. Kalau tidak, krisis kepercayaan ini akan terus menghantui kita. Kita tidak anti pembangunan, tapi pembangunan harus sesuai asas manfaat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setuju? Jadi gimana kita sebagai warga negara bisa terlibat? Pertama, kita harus kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, mari sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan konsistensi hukum. Klik tombol like kalau kalian setuju dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan edukatif lainnya.